Mas, 90% orang ini masalahnya uang. Oh iya dah. Loh, saya nggak sadar itu karena saya nggak pernah punya masalah dengan uang. Ya nggak sampai kayak Sultan yang uruk banyak banget, tapi kan saya pokoknya pas butuh pas ada. Saya ini kan kuliah kemana-mana Mas, dan itu nggak murah. Ya pertama mungkin saya masih dari Surabaya ke Jakarta ikut yang ISQ 3,5 juta untuk mahasiswa mahal. Wong saya untuk tiket keretanya saya nggak ada uangnya, tapi ya datang uangnya 3,5 juta. Lalu saya ikut yang di Sydney 50 juta NLP itu, nggak ada uangnya. Tapi itu saya print brosur itu, saya taruh di tempat sujud saya. Habis sholat saya liatin doang, saya nggak berdoa untuk itu, saya cuma liatin, ya Allah, kalau saya punya ilmu ini benar-benar ngasih manfaat buat banyak orang. Datang uangnya 50 juta. Kemudian saya ke Harvard, itu 600 juta. Saya ke Inggris 1 miliar. Jadi dengan background orang yang yatim piatu, yang just like you, bahkan mungkin lebih parah dibanding Anda, nggak kaya raya juga, tabungan saya nggak begitu banyak, tapi pokoknya pas butuh, pas ada. Jadi pas-pasan. Lah itu yang saya ingin tularkan ke orang-orang. Enggak, uang itu nggak susah itu kok mesti. Assalamualaikum Mas Faiz Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, Mas. kasih udah nyempetin waktunya datang di Ngaji Roso, Mas Faiz. Mas Faiz ini saya founder ya teman-teman ya. Jadi kita akan langsung menggali kira-kira langsung dari Mas Faiz sebagai foundernya Spiritual Emotional Freedom Technique. Itu mungkin bisa di breakdown dulu biar teman-teman jelas gitu apa sih sebenarnya gitu. Monggo Mas Faiz. Dari namanya Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi teknik untuk membuat kita bebas, freedom dari berbagai macam masalah emosi dengan pendekatan spiritual. Yang dengan itu sakit-sakit fisik, masalah-masalah psikologis itu bisa kita atasi. Jadi sesimpel itu Mas, bagaimana kita bisa merdeka dari berbagai macam masalah emosi dengan pendekatan spiritual, yang kalau masalah emosinya itu bisa terhandle, sakit-sakit fisik itu bisa kita atasi dengan cepat, dengan mudah dan mandiri. Kita menggabungkan 20 macam teknik terapi dan pemberdayaan diri Mas. Dari NLP, Neuro Linguistic Programming, kemudian self-hypnosis, Ericksonian terutama, kemudian juga ada tappingnya, ini yang energi terapinya. Kita juga pakai kekuatan doa, powerful prayer itu juga arahan spiritual. Terus di situ juga ada gerakan mata itu namanya eye movement decision reprocessing atau EMDR. Kemudian kalau untuk terapi fobia kita gunakan juga desensitisasi. Terus juga ada logoterapi, menemukan meaning in suffering, and so on. Jadi ada 20 terapi yang selama hampir 19 tahun ini saya kembangkan terus untuk membuat ini lebih efektif, lebih cepat, lebih mudah untuk orang awam sekalipun untuk prakteknya. Jadi selalu ada evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan. Yes. Supaya metode ini bisa menolong banyak orang. Ya, secara mandiri, dan mudah dan cepat. Secara mandiri dengan mudah dan cepat. Yes. Keren. Tapi gimana sih Mas Faiz? Awal mulanya kok bisa sampai sini gitu, artinya sampai menekuni bidang ini sampai 19 tahun tuh sejarahnya bagaimana gitu? Sebenarnya kalau tarik lebih mundur lagi, bukan 19 tahun, hanya 19 tahun, tapi 29 tahun ya. Karena 10 tahun sebelumnya saya, keluarga saya itu mengenal saya dengan sohibul stres Mas. Sohibul stres. Orang yang kerjaannya stres tiap hari. Terus saya merawat ibu saya kena stroke itu, ya nyuapin beliau, ya masakin makanannya, ya memandikan, ya mewudukan, sholat dan seterusnya. Jaga 7 tahun. Dan di masa-masa itu saya kuliah psikologi. Teman saya bahkan bilang saya ini manik depresif, jadi bipolar begitu. Dan kayaknya bener juga, kalau lagi kumat sudah 3 hari nggak keluar kamar. Nah, tahun 95 saya masuk Fakultas Ekonomi. Tapi nilai saya nasakom Mas, namung setunggal koma. Jadi D semua satu mata kuliah C gitu. Nasakom. Jadi akhirnya
tahun 96 saya mau psikologi. Ini masanya di saya gitu. Dan di psikologi itu hampir semua jurusan saya ambil. Ada 6 jurusan lah, sub jurusan gitu ya. Sampai kelebihan 30 SKS, saya itu 6 tahun di psikologi. Sampai dekan saya bilang waktu itu, Faiz kamu itu ngapain sekolah sini kelebihan 30 SKS? Ini bisa untuk S2 loh. Saya bilang, Prof, saya ini tidak sedang cari ijazah, mau cepet kerja. Enggak, saya nyari solusi buat masalah saya. Karena saya tahu kalau saya bisa ngatasi masalah saya bisa membantu banyak orang seperti saya. Gitu. Akhirnya setelah 6 tahun saya kuliah selesai, ya saya dapat banyak ilmu, dapat banyak wawasan, teori banyak, tapi masalahnya belum ada yang bisa saya praktekkan untuk masalah saya, yang aplikatif, yang mudah, yang bahkan orang awam pun bisa gitu. Akhirnya saya carilah training-training kemana-mana di Indonesia ini. Begitu selesai itu kok belum nemu juga, akhirnya saya keluar negeri, Mas. Ikut training macam-macam. Kemana? Pertama saya ke Malaysia, lalu ke Thailand, lalu ke Singapura, lalu ke Amerika, ke Inggris, Kanada, ke Cina, India, dan lain-lain. Dan akhirnya tahun 2005, saat saya kuliah di Malaysia, itulah saya menemukan chef ini. Setelah saya diundang oleh guru hipnoterapi dari Amerika, Calvin Banya namanya, Faiz, itu ada teknik bagus untuk healing, yang kayaknya lebih cepat dibanding hipnoterapi. Ini guru hipnoterapi bilang begitu. Namanya EFT, itu gurunya dari Australia lagi datang ke Singapura, namanya Steve Wells. Dia konsultan atlet Olimpiade tenis di Australia, lagi ngajar di Singapura. Nah, saya dari sekolah saya di Malaysia itu, saya naik bis ke Singapura, tidur di masjid saya, Mas, untuk itu. Untuk ikut training itu, untuk berhemat. Dan pulang dari situlah kemudian saya praktekkan dan berhasil untuk beberapa kasus, tapi ketika saya praktekkan untuk beberapa kasus yang lain nggak berhasil. Akhirnya kemudian saya tambahin unsur spiritual di situ, kemudian ditambahi teknik terapi yang lain, dan jadilah chef ini. Ketika pertama kali saya belajar tuh nggak ngerti, Mas. Ini apa sih Steve sih kok ngajari orang tapping gini. Saya 6 tahun di psikologi ya pernah diajarin masalah kayak gitu, terapi orang fobia macam-macam. Tapi dalam kondisi nggak ngerti itu, saya praktekkan untuk diri saya. Saya lagi punya fobia kan, waktu itu fobia gelap, Mas. Jadi dari kampus saya itu UTM, dari dormitory ke masjid, saya sering sebelum masjid ke masjid sebelum subuh, jam 3 pagi begitu. Naik sepeda ontel. Takut kan, kayak mengkorok gitu. Karena ngelewati kandang kuda, ngelewati danau, ngelewati hutan kampus. Tapi malam itu, pagi itu jam 3 pagi, saya sambil naik sepeda, bisa ketakutan, saya tapping itu. Duh, kok tiba-tiba kayak disiram air dingin itu. Fobia gelapnya itu. Loh kok semudah ini, saya bilang. Akhirnya saya semangat kan. Saya aja nggak ngerti teorinya, tapi tapping aja kok sesimpel itu gitu. Akhirnya saya punya teman namanya Jesuman. Yang waktu itu yang di tapping yang bagian mana aja? Titik-titik akupunktur itu, Mas. Tapi di sekitar wajah. Wajah ya? Karena saya sambil sepedaan itu. Iya. Sesederhana itu, Mas. Duh, kok tiba-tiba hilang. Terutama kalau fobia itu di sini, under the eye, collarbone, sama under the arm sini. Itu untuk fobia. Di Amerika dikenal dengan instant phobia cure. Tahun 80-an gitu. Lah kemudian karena saya semangat, ada teman saya ini juara taekwondo level mahasiswa, namanya Jesuman, orang India. Ji, kamu punya masalah apa? Saya agak keselio, pinggang saya habis salah nendang kayaknya. Saya coba saya terapi, ya bilang gitu. Loh, dia bilang, loh kok enakan ya? Ilmu apa ini, Pak Is? Dia bilang. Saya juga bingung, saya bilang gitu. Akhirnya saya telepon kakak ipar saya, Mas, Pak Sarif, sekarang tahun guru besar di UIN Surabaya, Dr. Sarif Tayyib. Mas, saya baru belajar ilmu aneh ini. 6 tahun saya belajar psikologi, nggak pernah ketemu kayak gini ini. Udah saya coba berhasil, Mas. Mau nggak saya ajari? Loh ya mau, tapi kalau perlu kamu tak rujukan ke beberapa tempat di Jawa Timur. Tapi sebelum itu kamu coba dulu. Aku mau bukti dulu kan. Sudah aku pulang. Aku pulang ke Surabaya, Mas. Di Surabaya kakak saya itu tiap hamil anak pertama itu muntah kalau telan ludah. 9 bulan nggak begitu. Sangat tersiksa. Jadi kalau ke mall gitu bawa plastik diisi koran untuk ludah. Kalau ditelan ludahnya muntah.
sholat itu harus ada sedia kaleng di dekat tempat sujud supaya habis sujud ludah dulu baru naik. Ya gitu muntah. Anak kedua gitu lagi. Sekarang hamil anak kedua nih, saya bilang, Ning mau nggak saya terapi, saya bilang. Apa Is? Aku nggak ngerti, pokoknya ini namanya chef, saya bilang. Saya terapi. Tiba-tiba nangis beliau. Keluhannya kan muntah. Ternyata ketika ada tapping, masalah emosinya keluar, Mas. Nah ini seringkali semua masalah fisik itu hampir selalu didahului oleh masalah emosi. Akhirnya ceritalah beliau masalah emosinya apa, akhirnya keluar emosinya, selesai, sekarang coba ditelan ludahnya. Loh, nggak pengen muntah dong. Coba sekarang sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Oh iya Is, nggak muntah lagi aku itu. Jadi koleksi plastik kecil diisi koran tadi sekarung itu dibuang semua sama beliau. Semangat. Lalu beliau bilang, Is sekarang cobain, tetanggaku itu nggak bisa jalan, berdiri aja nggak bisa karena ada artritis di lututnya. Saya terapi, berdiri, bisa berdiri. Saya tampil lagi bisa jalan. Wah seneng lagi, wah bener ini waktu itu confirm ini. Ya sudah yuk kita rusuh. Akhirnya saya diajak keliling Mas dari pesantren, sekolah-sekolah. Kita ajarkan ini gratis, kita sosial waktu itu. Dan para pengurus pesantren senang sekali tuh. Saya masih ingat di Langitan itu bilang, wah ini santri kita yang biasanya dilepen kalau nyeri menstruasi datang bulan, udah nggak nyeri lagi Mas. Ini santri yang yang ngompol-ngompol udah nggak ngompol lagi. Ini santri yang kalau baru datang kadang-kadang homesick, pingin pulang ke rumah, udah bisa dihandle. Oh gitu. Wah ini manfaat banget Mas. Keren. Akhirnya menyebar lah ini. Itu di Langitan, Tuban? Iya, salah satunya di situ. Jadi gegerlah dunia persilatan. Mantap. Saya masih ingat tahun 2005 akhir itu. Ya. Akhirnya kita diliput di koran, di media massa, di TV, sampai ke Malaysia, ke Hong Kong. Saya diundang kemana-mana itu waktu itu. Dan akhirnya Gubernur Jawa Timur waktu itu, saya lupa Pak Imam Utomo atau Pak Imam Utomo ya, ngasih kita uang 70 juta untuk disponsori ngasih training gratis untuk 350 orang guru dan ustadz se-Jawa Timur. 17 Desember 2005. Lah itu lahirnya Chef. Hampir 19 tahun yang lalu. Oke. And karena kita waktu itu trainingnya sosial terus, nah ini kita nggak ada uang untuk biayai. Akhirnya kita bikin training yang berbayar untuk mensupport yang sosial. Sampai sekarang kita share 20-50% profit kita itu untuk sosial. Oke. Dan the rest is history. Kita udah 560 angkatan lebih, 80-an ribu lebih alumninya. Ya mungkin kira-kira karena tiap orang itu bantu 50 orang Mas. Jadi akadnya kalau sudah saya ajari harus bantu 50 orang. Oh gitu. Jadi kalau 80-an ribu orang ya kira-kira hampir 4 juta lebih mungkin yang kita bantu. Jadi ketika diajari langsung ya, training of trainer gitu kira-kira ya. Sebenarnya bukan training for terapis. Training for terapis. Ya, kalau TFT ada lagi ya. Dan kalau yang trainer ada lagi. Itu level berikutnya. Tapi level pertamanya adalah training untuk self healing dirinya sendiri sama bantu orang lain. Mantan Bupati Tuban juga ikut kelasnya ya? Ya, Pak Uda. Ya. Satu keluarga beliau. Oh gitu. Alumni kami. Salam kalau ketemu beliau. Keren, itu kan Mas. Mantap sih ya. Oke. Jadi salah satu yang menjadi Mas Faiz, yang menjadi impiannya Mas Faiz itu kan melepaskan sebanyak mungkin orang dari penderitaan, itu ya kira-kira ya. Yes. Dan sekarang udah bisa dirasakan banyak orang ya dengan chef ini gitu. Karena saya tuh pernah hampir mati Mas. Oh gimana ceritanya? Jadi Mas Dhani saksinya. Saya kuliah, saya sakit lumayan itu. Yang menurut saya wah kayak mau mati saya ini. Ada kepala kayak mau pecah, badan kayak mau rontok itu habis sholat Isya. Saya dirawat di rumah paman saya. Paman saya mantan direktur Rumah Sakit Islam Surabaya, tapi kalau saya sakit dirawat di rumah beliau. Sini aja sama aja, tapi opname di rumah beliau, di belakang Rumah Sakit Islam itu. Iya. Akhirnya malam itu habis Isya kepala saya kayak mau pecah ini. Jadi dalam kondisi sangat payah itu saya sujud di atas tempat tidur. Saya bilang, ya Allah, jika kau beri saya kesempatan sekali lagi untuk meneruskan hidup saya, semoga sisa hidup saya itu bisa saya gunakan untuk satu, lebih tulus dalam mencintaimu, loving God.
Yang kedua, semoga saya bisa ngasih manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin hambamu yang lain. Blessing others. Yang ketiga, semoga saya bisa mengoptimalkan potensi apapun yang kau berikan pada saya. Self improvement. Jadi singkatannya logos, loving God, blessing others, self improvement. Oke. Dan tiba-tiba saya nggak sadar, saya lupa apakah saya pingsan atau karena ketiduran, tapi paginya itu saya sehat walafiat, seger. Yang awalnya nggak bisa mandi, nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba seger. Yang awalnya gatel-gatel, bentol-bentol alergi obat itu mas, tiba-tiba nggak ada itu. Saya kaget loh, kok bisa hilang semua ini pagi ini. Akhirnya pagi itu saya telepon teman saya, bro, aku mau bikin logos community di UNER. Jadilah tahun itu kita bikin lembaga organisasi Mahasiswa baru di psikologi UNER, diresmikan oleh Pak Seger Handoyo waktu itu. Itu wakil dekan 3. Sekarang presidennya psikolog Indonesia beliau. Jadi ketua umum HIMSI, Profesor Seger Handoyo. Wah, ini tumpengan kita. Ya, saya percaya kalau Pak bisa mimpin gitu. Lulus, saya bikin namanya Logos Institute. Jadilah SAFE itu. Sekarang namanya Logos Village. Nah, jadi semuanya saya lakukan cuma dalam rangka memenuhi janji saya itu aja. Jadi ya saya lakukan semua ini cuma supaya nanti kalau saya mati tanya sama Allah, jadi saya bisa saya penuhi janji saya dulu. Dan dikasih kesempatan sekali lagi untuk meneruskan hidup gitu. Tapi ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan itu, kalau dideteksi Mas Faiz, karena apa sih sebenarnya? Penerimaan atau karena apa gitu? Yang untuk orang lain atau untuk saya? Ya untuk Mas Faiz sendiri. Gini, kalau dalam psikologi kan teorinya gini, orang mengalami epifani atau kayak pencerahan itu kan bisa lewat 3 jalur, Mas. Jalur pertama karena penderitaan. Penderitaan. Paksa sama penderitaan. Sehingga dia sudah kapok-kapok gitu kan. Yang kedua karena hidayah. Karena tiba-tiba mendapatkan insight gitu. Atau yang ketiga karena diusahakan, karena dia dengan sengaja tirakat, ada effort yang serius ada gitu ya. Serius memang pingin sengaja itu. Lah saya dapat 3-tiganya. Saya lakukan 3-tiganya itu. Iya. Jadi saya merawat ibu saya yang kena stroke 7 tahun. Saya sendiri sokipul stres, bipolar gitu kan. Dan saya nggak diem saja, Mas. Saya itu baca buku, datang ke ustadz, datang ke kiai, datang ke konsultan, kuliah psikologi. Saya ikut seminar motivasi setiap bulan sekali loh. Wow. Sampai saya ini kayak addicted to motivation seminar kayaknya. Karena kalau nggak dimotivasi kayak down gitu. Mau obat mabuk itu bertahun-tahun, belasan tahun. Jadi ya ada penderitaannya. Ya mungkin juga ada insight-nya, ada hidayahnya juga. Dan juga emang saya tirakati, memang saya bener-bener berusaha gitu. Sampai segitunya ya. Dan sampai sekarang kita lakukan terus. Ya karena kan saya ini ngajar. Kan kalau katanya sebenarnya teman saya itu dia bilang gini, guru yang berhenti belajar tidak layak lagi untuk mengajar. Jadi ya guru yang berhenti belajar nggak layak lagi untuk mengajar, ya bener tuh. Jadi ya saya terus belajar sampai sekarang. Keren banget kisahnya Mas Faiz ini. Tapi Mas Faiz, ada nggak sih mungkin banyak banget ya, cuman 3 yang mungkin paling susah dilupakan gitu tentang klien gitu, yang kemudian ditangani tapi mengalami perubahan yang sangat signifikan. Yang paling fantastis apa, Mas Faiz? Waktu itu saya diundang oleh Kepala Dinas Sosial di Surabaya. Itu di awal-awal. Ada Liponsos, lingkungan pondok sosial di mana dekat ITS itu tempat penampungan orang-orang sakit jiwa, psikotik, yang orang-orang gila di jalan-jalan, nggak ada yang ngurus tuh Mas. Diambil di situ, taruh situ. Nah masalahnya kapasitas cuma 500, beliau udah nampung 700. Jadi ini over capacity Mas, tolong kami dibantu. Kami baca di Jawa Pos, Kompas, katanya Bapak ini bisa ngatasi masalah sosial, masalah psikologis dengan cepat gitu. Oh iya Pak. Akhirnya saya membawa 20 orang alumni.
Jadi perlu dipahami teman-teman, saya ini bukan orang pinter. Jadi bukan saya menterapi sendirian gitu. Jadi saya ngajari orang supaya bisa menterapi dirinya sendiri sama menterapi orang lain. Akhirnya orang udah ikut training 2 hari ini, saya ajak ikut di situ 20 orang. Nah, ada satu orang namanya Pak Idris, itu alumni kita juga, habis ikut training. Suatu hari ketemu saya ketika lagi umroh, Pak Faiz masih ingat saya. Masih ingat Pak Idris, Bapak alumni Surabaya. Iya Pak, gimana kabarnya Pak? Bagus Pak, Bapak ikut training 2 hari itu seneng Pak. Mana materi yang paling Bapak sukai? Semua suka Pak. Yang paling berharga yang mana? Materi setelah training. Udah kok bisa materi setelah training? Trainingnya udah selesai. Ya karena Pak Faiz ajak kami bakti sosial ke Liponsos itu gitu. Lah saya kebagian terapi 1 orang Mas. Oke. Karena ini orang psikotik ya, orang gila gitu ya. Diajak ngomong nggak nyambung Mas. Tanyain namanya siapa Pak? Budi. Siapa namanya? Andi lo ganti deh. Akhirnya dari mana? Saya ini anak Raja Ternate gitu. Ngomongnya ngantor kemana-mana. Lantur ya. Itu tiap minggu kita ke sana Mas. Beliau bilang di pertemuan yang keempat, saya terapi orang sama terus. Tiba-tiba orangnya bilang gini, saya ini Pak sebenarnya nama saya ini, rumah saya di desa ini. Kayaknya bener ini. Udah awalnya nggak ngawur, akhirnya sekarang kok bener. Pamit ke kepala dinas sosialnya, Pak boleh nggak orang ini saya ajakin, saya anterin pulang gitu. Oh ya sangat boleh, itu tujuan kami gitu. Iya. Akhirnya saya antar Mas Faiz orang ini. Dia antar sampai sana. Mana Pak rumahnya? Itu belok kiri. Habis belok kiri, keliru. Mana Pak? Balik lagi. Belok kanan, keliru lagi. Saya sama istri saya Pak, istri saya ngedumel. Wong gendeng ditakoni Mas. Orang gila ditanyain. Akhirnya ketemu tempat rumahnya. Begitu ketemu, istri saya nangis. Saya tanya, kenapa Bu? Masya Allah Pak, suami saya ini udah hilang lama. Stres, terus kemudian nggak tahu kemana tiba-tiba hilang Pak. Apa nemu di mana? Di Surabaya. Ini di Jawa Tengah Pak desanya Pak. Lo hilangnya udah berapa lama Bu? 9 tahun. Kata Pak Idris ke saya, Pak Faiz subhanallah, ilmu yang sederhana yang Pak Faiz ajarkan di training cuma 2 hari itu bisa bantu suami istri yang sudah 9 tahun terpisah loh Mas. Saya sampai nangis Mas pulang itu. Naik mobil sama istri saya itu. Nah, hal-hal kayak gini nih yang bikin saya jadi walaupun sudah 560 angkatan, ya terus saja kita ngasih training Mas. Karena selalu ada orang-orang kayak Pak Idris baru gini, yang seperti itu. Jadi mentanya apa pengalaman saya menterapi banyak orang, tapi yang lebih banyak lagi menterapi itu alumni-alumni. Karena saya ingin menegaskan, saya bukan orang pinter yang Anda jadikan rujukan untuk menterapi Anda, enggak. Saya ajari Anda supaya Anda bisa menterapi diri Anda sendiri, yang Anda berjanji sama saya menterapi minimal 50 orang. Jadi semacam kayak bikin networking gitu ya? Ya, karena saya ingin memberdayakan orang supaya menjadi self-healer sama healing others. Iya, sistem kayak MLM gitu kira-kira ya. Tapi pahala mudah-mudahan. Iya. Healing. Melipat gandakan kebaikan gitu ya Mas Faiz ya. Iya. Benar. Nah, oke. Nah, ada nggak Mas Faiz case gitu ketika klien yang tadinya itu hidupnya susah banget gitu ya. Kalau ngomong susah itu pasti tentang finansial Mas Faiz ya. Nah, kebanyakan gitu. Nah, terus kemudian setelah dikasih tips and trick ditangani, diterapi oleh Mas Faiz gitu. Tapi ada perubahan kehidupan yang cukup signifikan gitu. Ada nggak, guys? Oke, jadi gini. Saya itu suatu hari tanya ke teman saya, orang-orang ini masalahnya apa sih Mas? Uang Mas. Masa sih saya bilang, iya Mas, uang. Loh kok saya nggak pernah masalah dengan uang ya? Loh saya ini yatim piatu loh. Saya bukan orang kaya. Tapi saya tuh nggak pernah ruwet urusan uang. Dari saya kecil ditinggal ayah saya umur 10 tahun. Jadi orang ini kebanyakan masalah uang. Iya Mas. Jadi kalau gitu kita bikin masalah uangnya. Iya Mas. Kita bikin nanti namanya abundance Mas. Jadi self exponential abundance, SEA ya, di laut, kayak laut rezekinya ya. Self exponential abundance. Jadi kita bikinlah training itu Mas. Bagaimana membuat orang
menterapi dirinya sendiri supaya dari mental miskin, dari scarcity mentality menjadi abundance mentality, menjadi mental berkelimpahan. Dan dari training itu, kita training cuma 25 hari, Mas. Waktu itu Ramadan. Pesertanya 400. Mereka cuma bayar 3.850.000 kalau saya nggak salah. Oke. Tapi hasilnya dari itu, Mas, dari 40 orang itu, praktek yang kita sarankan selama 25 hari itu, dapat uang 30 miliar. Total semua orang ini. Jadi cuma tanya 1-2 orang, mungkin itu mungkin apa? Kebetulan ya. Iya, ini iya. enggak, 400 orang di total selama 25 hari menghasilkan 30 miliar. Dan itu di luar rezeki biasanya. Jadi kalau sama pengusaha cuma dapat 1 juta sebulan nggak kita hitung. Anda pegawai udah 30 juta satu bulan itu nggak kita hitung. Itu hanya yang min haitsu la yahtasib. Hanya yang di luar biasanya, yang di luar sangka-sangka. Dan itu kita bikin berkali-kali, Mas. Dan hasilnya konsisten, minimal dapat 10 kali lipat. Rata-rata ya. Jadi itu yang kami lakukan, makanya kita bikin training. Awalnya saya itu nggak sengaja bikin training itu, saya itu biasa healing kan, healing happiness begitu. Tiba-tiba gara-gara teman saya bilang, Mas, 90% orang ini masalahnya uang. Oh iya dah. Loh, saya nggak sadar itu karena saya nggak pernah punya masalah dengan uang. Ya nggak sampai kayak sultan yang uruk banyak banget, tapi kalau saya pokoknya pas butuh pas ada. Saya ini kan kuliah kemana-mana, Mas. Dan itu nggak murah. Ya pertama mungkin saya masih dari Surabaya ke Jakarta ikut yang ISQ 3,5 juta untuk mahasiswa mahal. Wong saya untuk tiket keretanya saya nggak ada uangnya. Tapi ya datang uangnya 3,5 juta. Lalu saya ikut yang di Sydney 50 juta NLP itu. Nggak ada uangnya. Tapi itu saya print brosur itu, saya taruh di tempat sujud saya. Habis sholat saya liatin doang. Saya nggak berdoa untuk itu. Saya cuma liatin, ya Allah, kalau saya punya ilmu ini benar-benar ngasih manfaat buat banyak orang. Datang uangnya 50 juta. Kemudian saya ke Harvard, itu 600 juta. Saya ke Inggris 1 miliar. Jadi dengan background orang yang yatim piatu, yang just like you, bahkan mungkin lebih parah dibanding Anda, nggak kaya raya juga, tabungan saya nggak begitu banyak, tapi pokoknya pas butuh, pas ada. Jadi pas-pasan. Lah itu yang saya ingin tularkan ke orang-orang. Enggak, uang itu nggak susah itu kok mestinya. Kalau Anda sampai susah gara-gara uang, ya Anda aja yang ruwet. Nah, itu perlu diurai gitu. Nah, ngurainya bagaimana? Nggak saya terapi, saya ajari caranya. Supaya Anda bisa sendiri, nanti setelah saya nggak ada, Anda bisa lakukan sendiri. Dan itu udah kita lakukan berangkatan-angkatan, ya hasilnya rata-rata minimal 10 kali lipat. Oke. Itu online? Itu online, Mas. Online, karena latihannya setiap hari, setiap habis subuh, Mas. 1 bulan biasanya. Oke. Itu ruwatannya. Kenapa harus 25 hari, Mas Faiz? Ya karena butuh waktu, Mas. Karena butuh waktu. Sama kalau fitness sekarang kan nggak langsung sekarang. Untuk membangun habit gitu ya kira-kira ya. Membangun habit. Tentang kelas selama 25 hari gitu dan hasilnya spektakuler. Bisa ngedapetin rezeki dari arah yang nggak diduga-duga datangnya, totalnya 30 miliar. Dan itu berulang-ulang seperti itu. Ya. Rata-rata naiknya 10 kali lipat gitu. Ya, dari yang diinvestasikan. Oke, nah aku pengen coba gali gitu. Apa sih yang diajarkan? Spill sedikit aja yang diajarkan, kira supaya teman-teman tuh punya pandangan gitu sebelum nanti terjun langsung ikut kelasnya Mas Faiz. Ya. Gimana, Mas? Jadi saya ngajarkan itu ada 7 prinsip sebenarnya. Oke. Untuk exponential abundance. Prinsip pertama ini yang paling dasar, Mas. Iya. Kita harus menyadari bahwa kita ini bukan makhluk materi yang punya pengalaman spiritual, bukan makhluk fisik, makhluk duniawi yang punya pengalaman spiritual. Tapi kita ini hakikatnya makhluk surgawi. Makhluk spiritual yang punya pengalaman duniawi. Karena rumah awal kita ini bukan di dunia tapi di surga. Jadi at the essence of our being itu abundance, Mas. Banyak orang kayak gitu. Ini kayaknya common sense, Mas ya, tapi not common practice. Kenapa orang jadi nggak punya uang banyak, nggak berkelimpahan? Karena kesadaran dia itu bukan kesadaran yang abundance, tapi scarcity mentality. Kurangan ya? Semua sebagai kekurangan, bahwa tidak ada cukup buat semua orang. Gitu. Padahal kita ini awalnya terlahir di surga.
Bapak Kiai dari surga gitu loh. Kita cuman sementara kepleset di dunia. Nah, kalau saya bilang, dan itu kalau dalam teman-teman yang muslim ya, itu dalilnya sangat jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia sebaik-baik ciptaanku. Masterpiece ciptaannya Allah itu manusia. Yeah. Malaikat aja disuruh sujud. Kita kan pengen punya kesaktian kayak malaikat. Tapi malaikat disuruh sujud sama manusia. Yang nggak mau sujud diusir dari surga. Lah, kita perlu bangun kesadaran kayak begitu, Mas. Lah di training itu langkah pertamanya adalah diinstal itu. Nggak cuma sekedar dipahami, karena kalau dipahami orang udah banyak yang baca ayat itu. Iya kan? Ketika Tuhan pamer di depan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku akan jadikan pemimpin di muka bumi. Itu malaikat nggak pernah protes. Sekali-kali itu Mas protes, Mas. Qalu ataj'alu fiha mayyusidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa ya Tuhan kau jadikan makhluk yang hanya akan menumpahkan darah satu sama lain? Buat kerusakan gitu ya. Itu prediksi malaikat bener, Mas. Nggak salah malaikat tuh. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Brian Adam yang lain. Itu tiap hari ada pertumpahan darah. Tapi kita dibelain sama Tuhan tuh. Diam kamu semua, aku lebih tahu dibanding kamu semua. Ayo sujud semua. Hormat. Yang nggak hormat diusir. Oke. Nah, langkah pertamanya Anda harus perlu install ke dalam bawah sadar Anda, in your core being, that kind of awareness. Bahwa saya ini adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Tuhan. Tidak untuk sombong, tapi untuk bersyukur. Bahwa saya diciptakan untuk memimpin di muka bumi. Kalau sampai ada di muka bumi kok ngelukro kayak anduk basah, itu kan mengecewakan pencipta. Iya. Nah, itu ada latihan-latihannya, Mas. Supaya kita punya spiritual awareness seperti itu. Itu level pertama. Nanti langkah kedua harus menyadari misi hidupnya. Nah, itu saya temukan ketika saya sakit tadi itu. Arahkan apapun yang Anda usahakan. Anda mau jadi tukang parkir, Anda mau jadi presiden, jadi bupati, wali kota, atau marbot masjid. Semua peran itu arahkan untuk 3. 1, bagaimana supaya lebih cintai sama Tuhan. Yang kedua, gimana ngasih manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi diri. Yang memperbaiki diri terus menerus logos. So, langkah kedua, find your unique way to logos joyfully. Temukan cara unik Anda masing-masing, di peran Anda masing-masing untuk logos. Untuk bagaimana apapun peran Anda ini, Anda bisa dicintai Tuhan, Anda ngasih manfaat buat orang banyak, Anda optimal potensi diri Anda dengan memperbaiki diri terus-menerus sampai mati. Ya gitu. Lah kalau udah begitu, Mas, nanti mestagung. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Kenapa? Karena watak utama semesta ini adalah patuh pada Tuhan dan berkontribusi. Matahari itu kan menyinari bumi, nggak minta balasan. Katanya Maulana Rumi, if you want to learn about unconditional love, learn from the sun. Kalau mau belajar tentang mencintai tanpa syarat, belajar dari matahari. After those 1,000 years, the sun never say to the earth, you owe me. Setelah ribuan tahun memberikan sinarnya pada bumi, matahari nggak pernah nagih, kamu utang sama saya. Nggak pernah nagih. See this kind of love. It's give life to the whole universe. Lihatlah cinta yang semacam ini memberikan kehidupan untuk alam semesta. Belajar untuk blessing others. Belajar punya jiwa memberi. Tidak harus minta balasan. Bumi menerima kasih dari matahari dengan cara apa? Pay it forward. Dia nggak bisa balas matahari. Dia berikan pada siapa? Pada semua yang tinggal di dalamnya. Dia sediakan dirinya untuk diinjak-injak oleh manusia, oleh hewan, untuk tumbuhan tumbuh. Dan akhirnya apa? Ngasih kehidupan bumi ke tumbuhan, hewan, manusia. Tumbuhan bagaimana? Dia berikan dirinya untuk dimakan sama manusia, hewan. Semua ingin memberi. Itu watak dasar alam itu memberi. That's why they become abundance. Lah itu langkah keduanya itu, Mas. Apapun niat Anda mau bikin uang 5 miliar misalnya, boleh, tapi tidak untuk mengenyangkan perut Anda sendiri, harus dalam rangka supaya saya bisa berkontribusi lebih besar. Iya.
Mas Hendra bikin celak-celak gini, saya yakin niatnya ngasih manfaat buat orang banyak. Uang pasti datang. Kan gitu. Kita ngasih training-training kayak gini, udah tenang teman-teman. Kalau Anda semakin nervous dengan kapan saya dapat uangnya, untungnya apa buat saya, alam semesta nggak suka sama Anda. Kamu egois, nggak dikasih nanti. Tapi kalau watak dasar Anda itu adalah memberi, alam semesta seneng, semesta mendukung, Tuhan merestui. Kan gitu. Lah itu harus sampai di level core being, Mas. Nggak cuma sekedar, oh ya saya paham, saya sering ngerti pengajian, oh ya sudah ngerti Pak saya. Kalau gitu aja kenapa nggak berubah nasib Anda? Ya, kalau belum berubah, berarti itu masih di pikiran, belum sampai ke core being. Bawah sadar. Di bawah sadar sampai watak-watuk wahing Anda kayak begitu. Oke, paham. Apa itu watak-watuk wahing itu, Mas? Udah mendarah daging Nah, intinya ya. Oke. Nah, itu kedua. Ini kok saya teruskan jadi panjang. Iya, keren itu Mas Faiz. Bagus itu Mas Faiz. Iya, ada 7 total. Itu spill-nya 2 dulu. Oke. Nanti baru lain-lainnya teknis, Mas. Cara afirmasi. Banyak orang keliru, ada riset mengatakan bahwa afirmasi itu kalau betulnya statement nggak efektif. Harus dalam bentuk pertanyaan. Saya punya jurnalnya itu, Mas. Jurnal psikologi. Kalau Anda bilang, saya kaya, ada surat kecil di sini. Masa sih? Gitu. Saya hebat. Walah, kamu sering kalah gitu kan gitu. Ada surat kecil yang jadi setannya gitu. Kenapa? Kan dalam bentuk pertanyaan. Itu diganti pernyataan. Diganti dengan pertanyaan. Nah, itu kayak gitu-gitu lah, Mas. Ada cara afirmasi yang bagus bagaimana. Terus cara berdoa yang benar bagaimana. Terus juga actionnya bagaimana. Jadi nanti akan kita ajari abundance action, abundance mind, abundance heart, abundance soul, abundance mind, heart, soul, action. Nah, itu makanya butuh waktu kira-kira 1 bulan. Tapi sebenarnya apapun tekniknya, kalau dipikir-pikir sih muaranya tetap asal kemudian tindakannya berubah, habitnya udah berubah, kan melahirkan karakter yang baru juga, nasib berubah, ya nggak sih Mas Faiz kira-kira? Nah, itu ada rumus, Mas, namanya B kali do sama dengan have. Iya. Lah, do itu kecil, B harus besar. Makanya rumus saya B-nya itu harus kuadrat. Karena kalau do-nya besar, B-nya kecil, sama misalnya action-nya gede, tapi B Anda itu kecil, susah payah, Mas. Ibaratnya saya kok ngungkit pakai kayu, Mas. Oke. B saya itu kayu, ngungkit. Ya bisa sih ngungkit, lumayan. Tapi kalau ini traktor, Mas, sama nggak perlu tenaga terlalu berat, nggak perlu keringetan, tinggal dipencet, batu gede bisa pindah. Nah, jadikan diri kita traktor, jangan kayu. Sama-sama do. Jadi do harus ada, penting. Tapi do itu kecil. Yang harus gede itu B-nya. B-nya itu apa? Mind, heart, soul, and spirit. Makanya kita bikin ada memang abundance action-nya ada. Tapi juga harus ada abundance mind, abundance heart, abundance soul, abundance spirit. Tapi yang paling powerful adalah ketika kemudian kita sadar bahwa bahan bakumu itu sebenarnya apa gitu ya kira-kira ya. Yes. Iya, Mas. Iya, Mas. Iya. Ya, bener sih. Karena kalau itu terjadi akan ada namanya effortless manifestation. Effortless manifestation, iya. Soalnya terjadi kayak kun fayakun. Jadi usaha. Itu nggak mengingkari hukum alam gitu, Mas Faiz? Itu hukum alam. Itu justru hukum alam. Loh iya, kun fayakun hukum alam. Oh. Jadi makanya kalau B-nya udah sebegitu besar, sama cuma nempel tombol, traktor bergerak. Karena B-nya besar, itu namanya kun fayakun. Keren. Tapi kalau sama B-nya kecil, cuman kayu. Iya. Ini, Mas. Ya do sih, tapi ya berat. Mantap ini. Iya. Gedein B-nya, nanti duanya cukup kecil aja. Kalau B Anda kecil, do-nya Anda susah payah. Cukup balik yang karu-karuan nanti. Tadinya ketika B-nya masih kecil tuh basisnya kekurangan, tapi ketika B-nya udah besar basisnya keberlimpahan gitu ya kira-kira ya. Iya, Mas. Ya. Keren ini. Makanya di tangan Nabi Musa ya, cuma lempar tongkat aja, lautnya terbelah. Gitu. Coba kalau sampean bukan Nabi Musa, mau nguras laut sampean.
Tapi mungkin disuruh ngulangi lagi belum terbelah lagi gitu. Perlu ada. Oke. Aduh, keren sih. Coba sih Mas Faiz, gimana sih mungkin ini ya yang bisa dipraktekin teman-teman di rumah yang lagi mentalnya tuh pokoknya mentalnya mental miskin banget gitu. Pakai Latihan awalnya. Kalau yang di tapping itu bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Itu ada kata-katanya nggak sih Mas Faiz? Ada. Jadi gini, chef itu 20% tapping. Ya, 20% tapping. Kenapa? Tapping kan gampang, cuman mana nggak usah lihat saya, Anda cari di YouTube cara tapping. Chef, udah ada banyak video. Saya pernah ngajar di 13 kota Mas, di Amerika sama Kanada. Keliling 40 hari saya dari Las Vegas ke Toronto, ke New York, ke Washington DC, Ohio. Direkam semua sama orang ya? Iya. Di YouTube. Jadi Anda mau tahu cara tapping, lihat itu aja. Nggak usah saya ajari. Tapi cuma 20%. Karena itu. Yang 80% itu setelan hati Anda. Lah yang bagian paling susah, kenapa butuh waktu 2 hari, adalah nyetel hati Anda supaya B-nya gede, supaya S-nya gede spiritualnya. Tapping ini kan EFT. Iya, Mas. Ada yang tanya, Pak, bedanya apa? Saya udah belajar EFT. Bedanya EFT dengan chef apa? Ya, kalau chef ada S-nya. Spiritual. Iya. Lo bedanya apa S dengan kalau ada S-nya lebih seger. ST ya. S S doger lebih seger. Ya karena bagi kami tapping 20%. Ini ini menetralisir disruption of body energy system. Itu teori-teori akupunktur dan lain-lain. Tapi yang paling penting yang buat mengundang kesembuhan itu adalah setelan hati Anda. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kondisi hati yang seperti apa yang itu mengundang kesembuhan. Itulah, mungkin saya kasih sebuah riset dulu dari namanya Dr. Larry Dossey. Itu dia meneliti tentang doa. Doa seperti apa sih yang powerful gitu. Tapi sebelumnya dia punya cerita begini. Dia ini seorang dokter ahli bedah kanker awalnya. Tapi banyak pasiennya habis dioperasi malah meninggal dunia. Yang mungkin udah parah ya. Akhirnya dia frustasi, dia balik ke laboratorium, balik ke perpustakaan, ada nggak cara lain selain dioperasi. Akhirnya dia menemukan bahwa doa dan spiritualitas bisa punya efek penyembuhan lebih besar atau minimal sama dibanding operasi bedah dan obat-obatan. Ini yang ngomong bukan dokter, Mas. Ini bukan ahli supernatural, bukan dokter. Iya. Karena dia lakukan penelitian. Di penelitian dia misalnya di Korea Selatan, dia sekumpulan orang-orang yang ingin punya anak, nggak bisa punya anak. Itu kondisinya sama persis, kemudian dibagi 2. Kelompok pertama ini kelompok eksperimen, ini kelompok pembanding. Kalau pembandingnya dibiarin, kelompok eksperimennya didoakan, Mas. Setelah didoakan hingga 3 bulan, kelompok yang didoakan ini separuhnya punya anak. Lalu di San Francisco General Hospital, di San Francisco Hospital, itu ada 350 orang yang sakit jantung. Kondisinya sama persis, ya mirip-mirip lah ya. Obatnya sama, kondisinya sama, cuman di random, dibagi 2, lalu ada satu kelompok ini didoakan di tempat-tempat ibadah. Yang didoakan ini sembuh lebih cepat, perlu obat lebih sedikit, tingkat komplikasi lebih rendah, tingkat kematian sepertiga dari yang tidak didoakan. Lah dia punya 500 penelitian tentang doa kayak gini. Akhirnya dia bikin buku judulnya The Healing Words, kata-kata yang menyembuhkan. Gara-gara buku ini ada 80 fakultas kedokteran di Amerika ngajarkan mata kuliah baru, Mas. Judulnya The Role of Prayer and Religiosity, Spirituality in Medicine. Peran doa dan spiritualitas pada ilmu penyembuhan. Artinya doa itu secara ilmiah terbukti menyembuhkan. Simpelnya begitu ya. Nah, kemudian dia diwawancari oleh Oprah Winfrey. Dok, doa seperti apa yang powerful? Apa semua doa equal? Oh enggak, tidak semua doa itu equal, enggak sama.
Terus apa doa yang powerful? Ada 3 jenisnya. Nah, 3 ini teman-teman yang mau saya sampaikan pada Anda. Tappingnya gampang, tapi 3 ini yang penting Anda lakukan supaya tappingnya powerful. Yang pertama adalah the sincerity of the prayer. Seberapa tulus, ikhlas Anda dalam berdoa. Jadi semakin Anda itu ikhlas dalam arti satu menerima kondisi Anda, yang kedua ikhlas dalam arti tanpa pamrih ketika mendoakan orang lain. Ada namanya intercessory prayer, itu mendoakan orang lain. Itu paling powerful kalau kita nggak punya kepentingan sama orang itu. Oh, betul banget. Jadi kalau habis doa, iya. Mama saya doakan lo, itu Nah. malah nggak powerful. Tapi nyata sih soal itu. Kayak gitu. Gimana Mas? Nyata, Mas? Enggak, nyatanya karena aku dulu sama guruku Hendra tak kasih ya, ini nih. Tapi mungkin dia ini pasang belief dulu kan ke aku. Ini hanya kamu baca di sini aja, di tempat ini aja, tapi nggak boleh kamu gunakan untuk doain dirimu sendiri, khusus doain orang lain gitu. Dan aku praktek bertahun-tahun semuanya terjadi gitu. Nah, ya kan, Mas? Iya, itu hanya belief. Itu ternyata dibuktikan secara ilmiah, Mas. Oke. Sama dia. Tapi dia bilang gini, sebelumnya ada banyak kesalahpahaman tentang doa ini. 1, jumlah orang mendoakan ngaruh nggak? Kata beliau nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Banyak atau sedikit nggak begitu ngaruh. Ini penelitian kami loh ya. Terserah orang mau ngomong apa tentang keyakinan mereka, lanjut, tapi Mas. di penelitian kami, Anda 1 orang atau banyak mendoakan nggak ngaruh. Yang pengaruh itu adalah 3 hal ini. Yang satu sudah saya sebut tadi ya. Ketulusan. Nah, ketulusan. Cuman jumlah orang itu jadi ngaruh karena apa? Karena probability aja. Semakin banyak mendoakan, kemungkinan lebih gede ada orang-orang yang memenuhi 3 syarat ini. Gitu. Ya. Itu 1. Yang kedua, doa itu makin spesifik, makin bagus nggak? Karena cukup berdoa, berikan saya kebahagiaan Tuhan, atau saya butuh uang 5 miliar, atau 50 juta besok ya Tuhan. Itu lebih bagus mana? Lebih bagus yang spesifik. Nah, kata dia nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Terserah, Anda mau spesifik, mau abstrak, mau banyak, mau dikit, terserah. Yang penting dia bilang adalah humble prayer. Humble prayer. Doa Anda itu harus diakhiri dengan begini, ya Tuhan, saya ini butuh uang 50 juta sebulan lagi. Tapi ya Allah, Engkau yang paling tahu apa yang paling baik buat saya. Jadi biarlah yang terbaik menurutmu yang terjadi pada saya. Jadi Anda mau sebut di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, sangat umum. Atau benar-benar 50 juta, 5 hari lagi. Terserah Anda. Kalau aku dulu, Mas Faiz, hampir 11 tahun tuh tak ulang-ulang, ya Allah, berikan aku masa depan yang terbaik menurutmu. Itu aja tak ulang 11 tahun gitu. Iya, ya kan? Jadi Anda akan malah dikasih beyond your imagination. Jauh melebihi yang pernah Anda bayangkan. Keren banget nih teman-teman. 1 ketulusan, yang kedua humble prayer humble tadi itu ya. Humble 3 ini, Mas. Jadi humble hanya untuk meluruskan 2 kesalahpahaman. 2 kesalahpahamannya adalah 1, kalau banyak-banyak orang rame-rame berarti powerful. Enggak. Bukan ramenya, tapi memenuhi syarat nggak 3 ini. Yang kedua, bukan spesifik atau general, tapi harus humble. Nah, terus yang ketiga ini, yang 3 ini apa gitu? Yang pertama kan apa tadi? Sincerity. Yang kedua, the intensity of the prayer. Seberapa khusyuk, seberapa fokus, seberapa dalam doanya. Jadi kalau Anda doanya sambil ini ya. Itu mungkin Mas Faiz, kalau bahasaku selaras antara pikiran dan perasaan gitu mungkin ya nggak sih? Sadar penuh hadir utuh. Kan? Sadar penuh hadir utuh. Ya karena kan nggak sopan kan. Zaman misalnya kalau ketemu sama bos, bilang bos, dipanggil bos ini, diajak ngomong lalu Anda sambil main HP. Iya bos, saya paham. Ketawa ya paham bos. Sama bosnya dilempar HP, Mas. Kan nggak pantas. Anda berdoa sama Tuhan nggak khusyuk. Ada nggak Mas yang dibimbing sama Mas Faiz tadinya sulit dapat jodoh terus menikah gitu dalam waktu yang ini? Jangan tanyakan saya, tanyakan alumni. Kalau saya dibilangnya cap saya nanti. Iya tuh Mas. Jadi teknik kami itu teman-teman bukan semacam pengobatan alternatif yang nggak teruji secara ilmiah. Sekedar anekdot, testimoni, nggak begitu. Anda cari di Google Scholars atau Google Cendekia, Spiritual Emotional Freedom Technique, lalu tambah kata kunci yang kedua, kanker misalnya.
atau darah tinggi, Yeah. atau diabetes, atau fobia, trauma. Nanti akan muncul skripsi, tesis, disertasi Oh, gitu ya? tentang ini. Ada karya ilmiahnya ya? Dan bukan saya yang meneliti, ini kampus-kampus yang meneliti. Oh, oke. Kami udah 19 tahun, Mas. Hampir 19 tahun. Jadi, yang meneliti orang-orang, bukan saya. Bagaimana untuk, fobia, trauma, kencing manis. Ada kencing manis itu seru itu. Yang awalnya 390 jadi 170. Gula darahnya turun lebih dari separuh. Termasuk yang jodoh tadi itu, kalau itu nggak ada deskripsi sih. Cuman ada banyak di alumni. Iya. Bahkan ada yang ketemu di tempat training, Mas. Oh iyalah, itu tuh sangat memungkinkan itu ya. Tapi Satu lagi berarti ya. Oke. Tadi ada 2 ya, Mas ya. Yang pertama tadi apa? Sincerity, ketulusan Anda. Yang kedua, intensity, kehusuan, sepenuh hati. Yang ketiga, the love of the the prayer. Seberapa Anda penuh cinta ke Tuhan tempat Anda berdoa dan ke orang yang Anda doakan. Semakin Anda penuh cinta, semakin powerful. Makanya doanya seorang ibu pada anaknya. Itu kayak doa Nabi pada umatnya. Waduh. Kenapa? Mantap, Satu, sangat khusyuk doa. Yang kedua, tanpa pamrih. Yang ketiga, sepenuh cinta. Kalau doanya pacar, belum tentu. Iya, doanya ibu itu nggak ada yang ngalahkan, Mas. Karena ada keterikatan mungkin ya. Karena penuh cinta. Cinta tanpa syarat tadi mungkin ya. Nggak ada pamrih. Selain ingin lihat anaknya bahagia. Tapi itu juga dipraktekkan ya kayak misalnya kayak Pak Ari Ginanjar gitu ya, selama 2 tahun doain orang-orang yang susah gitu ya, pedagang kaki lima gitu. Ya. Oh, dan itu berimplikasi positif dalam kehidupan beliau ya, Mas Faiz ya. Iya, Mas. Kebenaran itu kan nyaman kaji dari sisi manapun ketemunya sama, Mas. Anda mau dari sisi ilmiah, sains ketemu. Iya sih. Sisi ilahiyah, kalau penafsirannya benar pasti ketemu. Sisi filsafat pasti ketemu. Sisi pengalaman pribadi Anda pasti ketemu. Iya. Jadi siapapun yang ngomong, kalau itu kebenaran pasti nanti ketemunya sama. Nah, ketika kemudian kita stay of awareness atau kita sadar bahan bakuku sebenarnya adalah ini gitu. Pasti ya Mas Faiz di dalam diri akan memancarkan, sebenarnya aku adalah cinta itu sendiri, aku adalah keberlimpahan itu sendiri, aku adalah ketidakterhinggaan itu sendiri. Yes. Otomatis itu kemudian akan direspon sama alam semesta, dipantulkan lagi dalam realita hidup kita yang berubah gitu Mas ya? Ya. Saatnya satu, Anda harus menyatakan diri Anda dulu. Sana'un fillah, baqa'un billah. Waduh. Itu kan keren ya Mas Faiz. Saya bilang begitu. Iya. Kalau Anda masih merasa diri Anda hebat, masih penting, masih ya Anda akan secara hukum alam oke lah, tapi nggak bisa melampaui ketakterhinggaan. Karena Anda belum mencapai zero kan. Kalau udah fana unfillah, kita udah hilang di hadapan Allah, nanti kita diizinkan abadi bersama Allah. Baqa'un billah. Ya gitu Mas. Dan kalau udah begitu ya sudah nggak mungkin. With God, nothing impossible. Without God, nothing possible. Maka dalam saya bilang ke teman-teman, ketika Anda menterapi orang, jangan merasa bisa. Jangan pede. Diganti sama PA, percaya Allah. Bukan percaya diri. Loh, iya Mas. Karena dalam CV ini agak unik Mas. Semakin Anda merasa pede, confident, semakin nggak berhasil nanti. Semakin Anda merasa nggak bisa apa-apa, lalu Anda sudah pasrah total sama Allah, surrender gitu ya, malah terjadi keajaiban. Itu teman-teman udah paham, kalau ini mestinya udah paham. Lah, menginstal gini-gini yang susah Mas. Iya. Butuh waktu 2 hari. Kalau tapping nggak usah ikut training, ada banyak. Di YouTube udah banyak. Tapi yang bedakan ini amatir atau pro itu di hatinya, bukan di sininya, di awareness-nya, di kesadarannya. Makanya S itu penting gitu ya. S-nya penting Mas. Positive feeling aja nggak cukup, positive thinking aja nggak cukup, harus ada S-nya gitu ya. Positive being. Iya, positive being. Waduh, keren banget Mas Faiz ini menghadirkan. Banyak teman-teman pada suka semua dengan keilmuannya disampaikan oleh Mas Faiz ya. Oke, teman-teman, nanti di sesi ketiga kita akan kupas lebih detail jenis-jenis kelasnya Mas Faiz itu apa aja yang memungkinkan teman-teman ikuti gitu kira-kira ya, disesuaikan sama kondisi, situasi dan kondisi
Tapi so far, pokoknya very good yang disampaikan oleh Mas Faiz ya. Oh, banyak teman-teman yang mau dong kak gitu. Ya teman-teman, nanti kita informasikan detailnya seperti apa. Di segmen ketiga nanti kita akan breakdown lebih komprehensif lagi ya.